tutuk lambiangan nanging neng nopo seneng aku yen wong gawe loroku pamen bojo anyar. Inilah sang maestro paling ambyar yang kerap membawa penonton dan pendengarnya larut dalam emosi lirik-lirik lagunya. Didi Kempot. Lagu-lagu Didi Kempot sejak tahun 90-an selalu meroket dan menjadi fenomenal, sehingga banyak didendangkan dalam berbagai acara dan gelaran orgas dangdut maupun campur sari. Tak terkecuali panggung dangdut koplo yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Lagu-lagu Didi Kempot seperti Pamer Bojo, Cidro, Tatu, Suketeki, Banyulangit, dan beberapa lagu lainnya seperti menjadi lagu wajib dalam beberapa panggung orkes yang banyak disukai oleh penonton. Berkarir puluhan tahun, merangkak dari titik nol, dan kini menjadi salah satu legenda ikonik di Indonesia. Seperti apa sebenarnya perjalanan karir dan fakta-fakta menarik terkait Didi Kempot ini? Merangkum dari berbagai sumber, inilah 10 fakta menarik tentang Didi Kempot. Pastikan Anda sudah menjadi bagian dari kami dengan cara subscribe, tekan tombol like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda dapat pemberitahuan setiap kali ada update video terbaru dari Koplowers. Dan inilah 10 fakta menarik tentang Didi Kempot. 1. 30 tahun berkarya. Jika tidak ada aral melintang pada tanggal 10 Juli 2020 nanti, sang legenda ini akan merayakan 30 tahun kiprahnya dalam bermusik melalui konser ambyar tak jogeti yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam konser akbar ini, Didi Kempot akan menyanyikan lagu-lagu hitsnya sepanjang karirnya. Sepertinya perencanaan ini sudah cukup matang. Bahkan promotor acara ini, Garindo Media Tama, sudah mengumumkan ke beberapa media. Alasan sang promotor menyelenggarakan konser ini karena Didi Kempot termasuk penyanyi daerah yang karyanya selalu viral di mana-mana. Rencananya dalam konser tersebut akan menghadirkan bintang tamu Victor Huta Barat dan Yopi Latul. 2. Terlahir dari keluarga seniman. Didi Kempot terlahir dengan nama Dionysius Prasetyo. Sumber lain menyebutkan nama Didi aslinya Didi Prasetya. Lahir di Surakarta tanggal 31 Desember 1966. Tak heran jika Didi Kempot menjadi musisi handal yang karirnya bertahan hingga puluhan tahun, karena Didi terlahir dari keluarga dan darah seniman. Ayahnya adalah Ranto Edi Gudel, seorang pemain ketoprak lama yang cukup dikenal di daerahnya. Dalam beberapa dokumentasi, Ranto Edi Gudel juga kerap menjadi bintang tamu dalam pagelaran wayang kulit. Seringnya beliau menjadi pelawak saat sesi lembuan atau pada saat sesi dagelan. Kakaknya Didi Kempot adalah almarhum Mami Prakoso, pelawak ternama dalam grup Sri Mulat dan sejak lama hijrah ke Jakarta. 3. Mengawali karir sebagai penyanyi jalanan. Didi Kempot mengawali karir sebagai penyanyi jalanan atau dengan bahasa lain sebagai pengamen jalanan. Seringnya Didi bersama teman-temannya mengamen di daerah Keprabon, Solo, di mana area tersebut memang dikenal sebagai area wisata kuliner di kota Solo. Alat musik yang sering digunakan adalah gitar kecil, ukulele, atau yang sering disebut dengan kendrong, dan juga kendang. Daerah Keprabon menjadi tempat yang tak terlupakan bagi Didi, karena disitulah ia mengawali perjalanan karirnya hingga menjelma menjadi legenda seperti sekarang ini. 4. Sejarah nama Didi Kempot. Setelah menjadi pengamen di Solo, Didi mencoba peruntungannya dengan mengadukan nasibnya ke Jakarta. Pertama di Jakarta, Didi tetap saja mengamen. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah,
Cakung, maupun Senen. Didi juga tergabung dengan para pengamen trotoar jalanan. Disinilah sejarah nama Kempot mulai disematkan di belakang nama Didi. Karena Kempot adalah kepanjangan dari kelompok penyanyi trotoar. Jadilah nama Didi Kempot berikutnya menjadi nama panggung yang berkibar hingga sekarang. Saat di Jakarta inilah Didi juga mendapat kesempatan rekaman untuk pertama kali. Didi diketahui pernah rekaman duet dengan Viara R dalam lagu Bungkus Saja. Lagu ini berirama dangdut dengan sentuhan tradisional dan berbahasa Indonesia namun menggunakan aksen atau logat Jawa. Dan inilah petikan lagu Didi Kempot di era 80-an itu. Kamu datang modal dengkul sama kumis, Miss. Kamu datang modal bibir sama betis. 5. Menjadi penyanyi internasional sejak tahun 90-an. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah lagu Cidro. Lagu ini diangkat dari kisah asmara Didi sendiri yang pernah gagal. Itulah yang membuat lagu Cidro ini begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Menurut pengakuan Didi, sebenarnya lagu tersebut tidak meledak di pasaran saat itu. Namun jalan keberuntungan ternyata muncul justru bukan dari Indonesia. Pada tahun itu ada warga negara Suriname yang berkunjung ke Indonesia membawa kaset Didi Kempot ke negaranya. Ternyata mayoritas penduduk di sana menyukai lagu-lagu Didi Kempot tersebut dan singkat cerita Didi Kempot sangat populer di Suriname. Jadilah Didi Kempot mondar-mandir ke negara tersebut untuk menerima tawaran manggung. Sebagai catatan, sebagian warga negara Suriname adalah turunan Jawa dan di sana bahasa Jawa sangat lazim digunakan. Setelah dari Suriname, menurut beberapa sumber, Didi Kempot lanjut menginjakkan kakinya di benua Eropa. Pada tahun 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu yang berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung, pada tahun 1999 dia mengeluarkan lagu Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. 6. Mendapat julukan The Godfather of Broken Heart. Hampir sebagian besar lagu-lagu yang ditulis Didi Kempot bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya, sehingga lagu-lagunya mewakili perasaan banyak orang. Uniknya, meskipun lagu-lagunya bertema patah hati dan galau, lagu-lagu Didi Kempot selalu mendapat respon positif dari masyarakat karena banyak yang merasa baper dengan lirik-lirik yang ditulis Didi Kempot. Itu sebabnya Didi Kempot sering dijuluki sebagai Bapak Patah Hati Nasional atau The Godfather of Broken Heart. Tak jarang Didi Kempot mendapat panggilan Lord Didi dari para penggemarnya. Julukan itu didaulat oleh kalangan muda kepada Didi Kempot karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lantunan lagu-lagunya. 7. Beristrikan sesama penyanyi. Jarang terekspos di publik, istri Didi Kempot sebenarnya adalah seorang penyanyi juga. Adalah Ian Velia yang sejak tahun 2000-an sudah menjadi teman duet Didi Kempot dalam beberapa album dalam bentuk kaset maupun dalam bentuk VCD. Ian Velia adalah penyanyi yang dilahirkan di Semarang dan terjun ke dunia seni musik dangdut berkat bakat yang diturunkan dari sang ayah yang merupakan pimpinan sebuah orkes Melayu di era tahun 80-an. Mengawali karir sebagai seorang penyanyi, Ian Velia yang akrab dipanggil Ian ini pernah mengikuti berbagai perlombaan menyanyi. Ia juga sempat tergabung dengan sebuah grup orkes bernama Ervana 89.
Diketahui, Orkes Dangdut Ervana 89 ini merupakan grup yang cukup punya nama di Solo. Beberapa lagu-lagu duetnya bersama Didi Kempot yang paling hits adalah Pokoke Melu dan Perawan Kalimantan. Yan Velia memang sudah mengurangi banyak aktivitasnya di panggung. Namun dalam beberapa kesempatan, Yan Velia diketahui masih menemani duet Didi Kempot di panggung. 8. Mempunyai fansbase Sobat Ambyar. Sobat Ambyar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar Didi Kempot. Komunitas ini semakin eksis seiring semakin naiknya popularitas Didi Kempot yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambyar membuat para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisir. Selain dengan sebutan Sobat Ambyar, para penggemar Didi Kempot sering disebut dengan Kempoters. Sumber lain juga menyebutkan sebutan untuk para penggemar Didi ini adalah Sad Boys untuk laki-laki dan Sad Girls untuk perempuan. Sobat Ambyar saat ini diketahui ada di setiap daerah dan selalu berkumpul saat Didi Kempot mendapat undangan manggung. Yang menarik, para penggemar yang tergabung dalam Sobat Ambyar ini adalah anak-anak milenial atau anak-anak muda yang menyukai karya-karya Didi Kempot. Hal ini menunjukkan bahwa Didi Kempot diminati lintas generasi. Sebagai penyanyi senior, Didi Kempot memperlakukan penggemarnya layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi dan bergoyang bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. 9. Menjadi brand ambassador marketplace besar di Indonesia. Lagi-lagi fakta menarik terjadi dalam kehidupan Didi Kempot. Saat ini, Didi dinobatkan sebagai brand ambassador salah satu marketplace besar yang ada di Indonesia, yaitu Shopee. Tentu bukan tanpa alasan platform belanja online itu menunjuk Didi sebagai brand ambassadornya. Bapak Loro Hati Nasional atau Bapak Patah Hati Nasional ini diketahui mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap generasi milenial yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu, Didi juga dikenal sebagai tokoh ikonik daerah yang popularitasnya dikenal secara nasional dan lintas generasi. Dengan tagar Shopee Siap Ambyar, Shopee mengumumkan Didi Kempot sebagai brand ambassador terbarunya sejak tanggal 6 Desember 2019 yang lalu. 10. Menjadi produser eksekutif dalam film Sobat Ambyar. Sepertinya karir Didi Kempot bakal semakin ambyar saja. Kabar terbarunya, Didi Kempot akan merilis film yang berjudul Sobat Ambyar. Mengutip berita dari solopost.com, film terbaru bertajuk Sobat Ambyar dijadwalkan rilis pada pertengahan 2020. Film terbaru ini kabarnya menceritakan kedekatan sosok Didi Kempot dengan penggemarnya yang disebut dengan Sobat Ambyar. Film ini diproduksi oleh Magma Entertainment, Rapi Films, Ideo Source Entertainment, dan Paragon Pictures. Sementara penyutradaraan dipegang langsung oleh sinias asal Solo, Charles Gozali dan Bagus Bramante. Charles Gozali mengatakan bahwa film Sobat Ambyar mengusung genre komedi romantis. Alur ceritanya tentang perjalanan para penggemar militan Didi Kempot yang dibumbui dengan kisah cinta. Selain menjadi sumber inspirasi, Didi Kempot dalam film ini juga menjabat sebagai eksekutif produser. Setting lokasi film terbaru ini mengambil beberapa tempat bersejarah di Solo. Di antaranya tembok mural di flyover Manahan, Pasar Antik Triwindu, dan Ngarso Puro. Itulah 10 fakta menarik dari Didi Kempot. Jika Anda bagian dari Sobat Ambyar yang mengetahui hal-hal lain tentang sang legenda ini, silakan tulis di kolom komentar. Masih ada waktu jika Anda ingin memberikan subscribe dan memberikan like pada tayangan ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.